Oke semuanya, stop dulu. Perhatiin dulu. Tasnya, baik semuanya. Headsetnya dilepas dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi akan tiap hari, tiap minggu lah ya. Ketika pertemuan mata kuliah saya, itu saudara-saudara harus listening dulu, memperhatikan dulu, membaca dulu mungkin. Selanjutnya Anda buat kuisnya, jawab kuisnya. Dikarenakan dalam sisi dua hal nanti sudah bisa kita akomodir ya. Pertama, Anda delivery-nya dapat, asesmennya dapat, interaction-nya bisa di belakang atau di depan. Nah, dari sisi RPL 2, melihat dari performa RPL 1, nah di sini mengkhawatirkan kalau misalkan Anda tidak ngerti maksud dari mata kuliah RPL itu, rekayasa perangkat lunak. Kalau mungkin kita flashback lagi dari kemarin ya, dalam sisi webinar yang memperhatikan bahwasanya RPL itu ada proyek malah. Ya enak kalau misalkan RPL 1, RPL 2 nanti mahasiswanya juga itulah. Tapi kalau misalkan ada yang kurang nilainya, mata kuliah wajib nih RPL 2. Jadi nggak bisa syarat masuk ke mata kuliah proyek perangkat lunak, nggak mungkin. Nah, dengan kata lain, Anda perhatikan dari video itu bahwasanya RPL ini tidak akan lepas dari yang namanya pengembangan sistem. Nah, mungkin cuma 3 orang yang kisi-kisinya dapat maksud dari RPL 2, kontinuitasnya dari RPL 1. Keywordnya ya. Keywordnya itu pasti ada yang namanya tahapan. Sudah. Kayak gitu. Ini keywordnya. Jadi kalau misalkan sampai sekarang Anda tidak tahu juga maksud dari pengembangan sistem seperti apa, tahapannya seperti apa, nah susah nanti, tidak tahu nanti, tidak ngerti. Sampai sekarang masih ada mahasiswa pada saat skripsi tidak ngerti dia apa yang dia harus buat tahapannya. Oke, tahu dia sudah buat tahapannya. Nah, keyword selanjutnya yaitu rancangan ataupun desain. Desain ini mungkin cuma 1 orang yang bisa jawab keywordnya. About rule. Nah, ini saya harus tahu dulu Anda sudah capaiannya sampai mana, karena sudah ada mata kuliah sebelumnya yaitu RPL 1. Nah, rule-nya ini terkait apa? Contohnya ini, flowchart untuk desainnya. Tahapan pengembangan sistem dalam ruang lingkup kita membuat, yang akan kita pelajari banyak mungkin di RPL 2 yaitu rancangan. Rancangan ini ada terkait dengan aturan main. Contohnya misalkan kita masuk ke pemrograman, stylenya itu yang terstruktur. Pemrograman yang stylenya itu terstruktur. Kita gunakan flowchart. Ini pemrograman yang stylenya itu ataupun platformnya itu ataupun dari sisi bahasa pemrogramannya itu object oriented. Jadi bahwasanya dalam ruang lingkup apapun dari resource untuk perkuliahan itu ada kita ini ataupun dari Lumen, makanya saya harus recording. Tujuannya untuk apa? Untuk flashback. Kalau misalkan penyampaian saya salah, akan saya revisi. Ada yang mengingatkan. Kalau misalkan mahasiswanya lupa, tinggal flashback balik. Atau ngomongnya, Pak, tidak pernah disampaikan, Pak. Coba lihat resource yang video ini. Selesai. Itu gunanya kenapa harus ada sekarang ini, teknologi yang kita pakai sekarang ini video. Kenapa enggak? Oke. Ini keyword. Ada nggak di videonya menjelaskan demikian? Makanya saya katakan tidak
Banyak mahasiswa yang memperhatikan ternyata. Ujuk-ujuk yang sekedarnya saja jawab. Kayak gitu. Atau yang terbersit saja yang paling sering saya sampaikan. Bahwasanya RPL itu pasti akan digunakan pada skripsi untuk merujuk pada bab 3. Udah selesai. Padahal kita ngomongkan juga dalam ruang lingkup umum penelitian. Memang bab 3. Tapi ada resume bab 4 testingnya untuk kita analisis. Karena bagian RPL juga itu ada tahapannya. Nah, ini untuk dimana Anda harus pahami nanti rule-nya. Makanya kita akan main rule. Akan saya flashback lagi supaya Anda tahu di mana capaian dari RPL itu sendiri dalam ruang lingkup riset. Mana lebih tinggi cakupannya? Mana lebih luas cakupannya? Metodologi? Metodologi? Metode atau model pengembangan sistem? Dito. Mana lebih luas cakupannya? Metodologi, metode, atau model pengembangan sistem? Mana yang lebih luas? Urutkan 3 ini. Dito, mana yang lebih luas? Nomor 1 metode. Model. Ini 1, ini 2, ini 3. Rista, mana yang lebih luas? Metodologi, metode, dan model. Oh, sudah berurutan gitu ya? Saya sudah urutkan. Angga, mana yang lebih luas? Metode, metodologi, model. Mikel, sama kayak Angga. Oh, sudah. Ini karena berbeda ya urutannya semuanya. Nanti ada yang kalian nonton ini, kalau saya salah menyampaikan boleh di komentari ya. Khususnya para dosen senior. Oke. Ada lagi? Yohanes. Apa? Metodologi. Pengembangan. Oh, ini yang belum ya? Ini yang 3 pasti kan? Ya kan? Paling sering saya memvisualisasikan ini, 3 hal ini, itu masih ingat gak? Flashback lagi. Bentuknya seperti apa? Nah, itu ingat ya. Alhamdulillah ya Allah. Mahasiswa aku ingat. Jadi kebahagiaan dosen itu, apa yang dia delivery itu nyangkut. Ya. Answer about that question is metodologi. Model pengembangan sistem. Metode. Paling mudah jawabnya. Kenapa metode ini berada pada bagian model pengembangan sistem? Kenapa metode ini berada pada, ini kan kayak gitu kan jawabnya kan? Berada pada model pengembangan sistem. Penjelasannya apa? Cornel. Kenapa metode itu berada pada model pengembangan sistem? Sebenarnya Anda syukur-syukur nanti bisa berubah tulisannya ya. Ini model, bukan metode pengembangan sistem. Model. Di referensi Pressman itu seluruhnya model statementnya, bukan metode.
Ya, saya baca referensinya Pressman. Dari jilid berapapun dia di revisi-revisi sama. Kayak gitu. Sally juga sama. Ya, referensinya. Saya pakai 2 itu paling. Jadi referensi penelitian e-booknya. Kenapa? Model itu berada pada model pengembangan sistem. Ada yang bisa jawab? Malas jawab. Oke. Karena suatu metode itu boleh disebut juga, silakan disanggah ataupun dikomentari kalau saya salah. Metode itu boleh sinonimnya itu algoritma. Apa itu definisinya? Bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan masalah. Nah, dari algoritmik ini yang kita representasikan ini, menyelesaikan masalah ini, tahapan ini berada pada programming. Kita buat dalam ruang lingkup yang terstruktur itu flowchart, kita buat yang sifatnya object oriented itu activity diagram pada UML. Jangan salah paham nanti. Pak, itu sekuensial apa, Pak? Kayak mirip-mirip. Nah, ini penjelasan saya bahwasanya untuk activity diagram pada UML, object oriented programming seperti itu di mana kenapa kita menggambarkan visualisasi perancangan algoritma ataupun metode yang berbasis object oriented menggunakan UML itu di bagian activity diagram? Karena objek-objeknya itu mensadur mengakuisisi mirip-mirip beberapa bagian dari simbolik dari flowchart. Itu. Ya. Jadi kita bisa lihat algoritmanya. Nah, sebisa mungkin kalau Anda membuat basis object oriented, itu pakai algoritmanya ditunjukkan di activity diagram. Seperti itu. Nah, kalau Anda masih terstruktur, mungkin pakai Android web, mungkin ya gunakanlah sifatnya yang pakai flowchart. Ingat tadi, semua kita menggambar hal-hal ini ada guidance-nya. Guidance-nya itu ya rule-nya. Seperti itu. Di dalam bagian dari metode yang tadi, kenapa ada bagian model pengembangan sistem? Karena itulah tahapan dari model pengembangan sistem, itu bagian dari perancangan sistem. Design. Seperti itu. So, that's it. Itu saja untuk penjelasan untuk hari ini. Any question? Ada pertanyaan?